Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Septi Juwita. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kegiatan agama selama menyambut new normal. Pada kali ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana beribadah ketika di waktu new normal. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Jadi, sejak pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada akhir 2019, kini virus bernama corona ini telah menyebar ke berbagai penjuru dunia dengan berbagai varian kasus dan korban. Virus yang hingga kini belum ada vaksinnya ini telah berhasil memaksa terjadinya perubahan besar dalam tatanan hidup umat manusia, baik secara ekonomi, sosial budaya, politik, hingga keagamaan. Penyebarannya yang sangat cepat dan tanpa bisa diprediksi telah memicu munculnya berbagai kebijakan yang cenderung reaktif temporal, seperti lockdown maupun pembatasan sosial atau biasa disebut dengan social distancing. Akibatnya, implementasi dari kebijakan tersebut justru memunculkan persoalan baru. Ancaman krisis ekonomi, politik, dan sosial budaya pun menjadi sangat terbuka. Secara ekonomi tentu sangat tidak mungkin jika negara terus dituntut untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka stabilitas ekonomi dan politik menjadi taruhannya. Secara sosial budaya, situasi ini pun telah berdampak pada meningkatnya tindakan kriminal hingga menggerus tingkat sensitivitas dan kohesivitas sosial. Sebagai indikator awal atas prediksi tersebut adalah munculnya ungkapan Indonesia terserah. Sebuah ungkapan akibat dari tidak adanya ketidakpastian yang memicu rasa jenuh, orang menjadi cenderung abai dan seenaknya terhadap berbagai kebijakan dan himbauan. Kesadaran dan kepercayaan bersama akan bahaya pandemi menjadi pudar. Haruskah kita mencari siapa yang disalahkan? Masyarakat atau pengambil kebijakan? Tentu bukanlah saat yang tepat untuk saling menyalahkan. Evaluasi dan terobosan baru harus segera disiapkan, sebab pandemi masih berlangsung. Akibatnya, respon masyarakat pun cenderung reaktif dan temporal, menggantungkan hidup pada subsidi dan bantuan sosial. Kesadaran untuk saling mensubsidi dan membantu meskipun ada tetapi tergolong masih kecil. Maka tidak heran saat subsidi dan bantuan dialirkan, keributan pun bermunculan. Semua merasa berhak mendapatkan, semua mengklaim terdampak pandemi hingga merasa paling layak disantuni. Tidak sedikit yang sampai berebut bantuan hingga mengabaikan protokol kesehatan yang seharusnya menjadi pedoman. Bahkan tidak sedikit pula pihak yang malah memanfaatkan situasi demi meraih keuntungan pribadi dari segi ekonomi, politik, hingga popularitas. Hal tersebut cukup menjadi bukti bahwa kultur terus di tengah masyarakat secara perlahan telah mulai luntur. Kepedulian dan kedermawanan masih sebatas menjadi jargon dan gerakan simbolis formalistik, belum menyentuh pada level kesadaran bersama. Sejarahnya, kemerdekaan bangsa Indonesia telah cukup menjadi bukti bahwa keberhasilan bangsa ini bukan hanya atas peran penguasa, sumber daya ekonomi. Semua unsur memiliki peran yang tidak bisa dinafikan. Kemudian, bagaimana cara mengembalikan spirit agama selama new normal? Indonesia bukanlah negara agama, bukan pula negara sekuler. Tetapi agama telah dan akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari seluruh dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Maka dari sinilah perlu kiranya kita menggunakan spirit agama sebagai langkah alternatif menangani pandemi. Sejak muncul kebijakan social distancing, peran agama seolah terdilupakan. Berbagai praktik keberagamaan justru kontraproduktif. Bahkan dalam banyak kasus menjadi media penyebaran virus. Akibatnya tidak sedikit dari institusi keagamaan yang justru harus ditutup dari berbagai aktivitas, terutama melibatkan massa dalam jumlah besar. Situasi ini turut menambah suasana kepanikan. Untuk itulah, spirit agama sebagai faktor penggerak perubahan sosial harus kembali digerakkan.
Agama dalam situasi masyarakat yang panik harus kembali diposisikan sebagai katalisator gerakan perubahan. Caranya dengan kembali mengoptimalkan fungsi berbagai institusi agama sebagai agen pendidikan sekaligus pengontrol masyarakat, sehingga institusi agama dapat kembali membangun kultur terus masyarakat. Caranya dengan menciptakan suasana sama-sama belajar, bukan menggurui atas sesuatu yang baru, yaitu COVID-19. Tidak hanya menggali informasi dari sisi teks suci, tetapi juga merefleksikan realitas yang sedang terjadi, sehingga muncul pemahaman bersama untuk selanjutnya diaplikasikan menjadi tindakan nyata. Jika pola tersebut dapat diwujudkan, maka di tengah situasi yang penuh kepanikan, kebosanan, dan ketidakpastian akibat pandemi, maka gerakan berbasis keagamaan dapat menjadi alternatif dalam menyambut new normal dengan penuh optimisme. Meski terminologi new normal ini pun lahir dari konteks ekonomi, tetapi orientasi di masa pandemi ini bisa digerakkan ke arah yang lebih komprehensif, termasuk dimensi keagamaan. Menjadikan agama sebagai katalisator gerakan bukan berarti kembali membuka tanpa mempertimbangkan protokol kesehatan, tetapi menggerakkan kembali spirit agama untuk proses pembelajaran menyikapi pandemi. Dengan kata lain, ini saatnya tempat ibadah atau institusi keagamaan lainnya harus difungsikan sebagai ruang pembelajaran sekaligus kontrol pelaksanaan new normal. Para pemuka agama harus diberikan bekal terlebih dahulu tentang protokol standar kesehatan. Setelah itu, merekalah nantinya yang akan menjadi agen dalam menciptakan ruang dan habitus baru bagi kehidupan masyarakat. Sehingga agama dapat menjadi garda terdepan menyambut new normal, sebuah kondisi yang harus dimaknai bukan semata sebagai hal yang sama sekali baru, tetapi upaya kontekstualisasi atau tradisi lama yang baik yang sempat terlupakan dalam kondisi kekinian. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai kegiatan agama selama new normal ya teman-teman. Jadi kita jika harus beribadah, maka patuhilah protokol kesehatan dan jangan lupa menjaga kesehatan. Terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh teman-teman kalian supaya kita bisa sama-sama belajar bagaimana cara melakukan kegiatan agama selama di new normal. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.